Kisah nyata tentang 30 orang Palestina bertemu Dajjal. Cerita ini sudah dibenarkan oleh Nabi Muhammad melalui hadis sahih yang diriwayatkan oleh Fatimah ibnu Qais. Dalam pertemuan tersebut, Dajjal menyampaikan berita-berita penting kepada 30 orang Palestina terkait tanda-tanda kiamat. Kisah ini sangat erat kaitannya antara dengan negara Israel sekarang. Dapat disimpulkan bahwa di belakang tentara Israel yang menyerang Palestina saat ini terdapat sosok Dajjal. Bagaimana kisahnya? Simak video ini sampai habis agar tidak sesat. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Risalah Nabi, sebelum lanjut tolong klik like di bawah video ini agar setiap konten-konten Islami semakin populer. Terima kasih. Pada suatu malam, Rasulullah telat melaksanakan sholat Isya. Berhubung pada saat itu Rasulullah selalu menjadi imam ketika masuk waktu sholat. Suatu malam ia kedatangan seorang tamu dari Palestina yang bernama Tamim Ad-Dari. Sudah menjadi kebiasaan beliau untuk memuliakan tamu sampai-sampai membuat beliau telat melaksanakan sholat Isya. Tamim Ad-Dari datang dari Palestina ke Madinah dengan tujuan untuk bertemu dengan Rasulullah. Jarak antara Madinah dengan Palestina atau Yerusalem dulu sangatlah jauh. Dari Google Map tercatat jaraknya 919 km. Jika perjalanan menggunakan kendaraan dapat menghabiskan waktu sekitar 11 jam lebih. Bayangkan pada zaman dulu perjalanan jauh ditempuh hanya dengan unta dan bisa-bisa menghabiskan waktu berhari-hari. Lalu Rasulullah datang ke masjid untuk melaksanakan sholat Isya berjamaah. Saat itu Fatimah ibnu Qais menjadi makmum di saf belakang para jamaah laki-laki. Mengutip dari berbagai sumber, menurut kisah dari Tamim Ad-Dari, seorang pendeta Nasrani yang sudah memeluk Islam dan menjadi sahabat Nabi. Ia bercerita tentang pengalamannya tentang pelayarannya bersama 30 orang laki-laki dari kabilah Lakham dan Judzam yang berasal dari Palestina. Kemudian mereka terdampar di sebuah pulau. Di pulau tersebut mereka bertemu dengan makhluk berambut lebat yang bisa berbicara. Makhluk tersebut mengaku bernama Al-Jassasah. Kemudian Al-Jassasah memerintahkan Tamim beserta rombongan untuk memasuki sebuah biara yang di dalamnya ada seseorang bertubuh sangat tegap dan besar. Kedua tangannya dibelenggu ke tengkuknya. Antara kedua lututnya dan mata kakinya dirantai dengan besi. Pulau tersebut dikatakan dia berada di Laut Syam atau Laut Arab. Kemudian Rasulullah menjelaskan kepada para sahabatnya lebih detail lagi bahwa Dajjal akan muncul dari sebelah timur. Pertemuan Tamim Ad-Dari dengan Dajjal di sebuah pulau. Fatimah ibnu Qais meriwayatkan, dalam suatu kesempatan, usai menunaikan salat berjamaah, Rasulullah naik ke mimbar seraya tertawa kecil. Terdengar dari kedua bibirnya ucapan, kepada semua yang baru saja menunaikan salat, tetaplah berada di tempat. Artinya Rasulullah meminta kepada seluruh jamaah untuk jangan pulang dulu. Setelah semua sahabat duduk tenang, beliau kemudian mengawali pembicaraannya. Apakah kalian tahu mengapa aku kumpulkan kalian di sini? Mereka menjawab, Allah dan Rasul-Nya tentu lebih mengetahui. Beliau kemudian melanjutkan, demi Allah, aku tidak mengumpulkan kalian untuk sebuah kabar yang menyenangkan atau yang menakutkan. Namun, aku kumpulkan kalian karena Tamim Ad-Dari yang dulunya adalah seorang Nasrani. Kemudian, dia datang berbayat dan masuk Islam. Selain itu, ia juga menyampaikan suatu cerita yang sesuai dengan apa yang ingin aku ceritakan tentang Dajjal. Tamim bercerita bahwa pada suatu ketika dirinya menaiki kapal laut bersama 30 orang dari Palestina. Selama 1 bulan lamanya, mereka terombang-ambing di atas gelombang lautan. Sampai akhirnya mereka berlabuh di sebuah pulau yang ada di tengah lautan menjelang matahari terbenam atau saat menjelang maghrib. Mereka duduk tak jauh dari kapal. Beberapa waktu kemudian, mereka masuk ke dalam pulau dan menjumpai sebuah hewan yang berbulu lebat. Sosok Al-Jassasah. Saking lebat bulunya hewan tersebut, mereka tidak tahu mana muka dan mana belakang.
Mereka kemudian memberanikan diri bertanya kepada hewan tersebut, "Celakalah, hewan apa engkau?" Anehnya, hewan itu bisa menjawab, "Aku adalah Al-Jassasah." Dalam bahasa Arab, jasus itu memiliki arti mata-mata. Sedangkan bentuk kata jassasah memiliki arti makhluk yang suka memata-matai atau sebagai intelijennya Dajjal. Dari kisah jassasah berkembang satu teori yang sangat menarik untuk disimak menurut Dr. Imran Hussein dari ceramahnya. Kemungkinan tempat terdamparnya Tamim Ad-Dari, yaitu ke-30 orang Palestina yang pernah bertemu Dajjal, merupakan salah satu tempat yang ada di Inggris. Karena merujuk pada arti kata jassasah, memata-matai. Yang mana negara Inggris terkenal dengan negara mata-mata atau negara yang memiliki sistem spionase paling akurat. Seperti munculnya film James Bond dari Inggris, yang terkenal tentang aktivitas agen rahasia yang sangat ahli dalam memata-matai pihak musuh. Teori pendukung lainnya tentang pakaian yang digunakan oleh sniper yang disebut dengan Ghillie Suit. Bagi yang sering main game PUBG, tentunya pakaian ini tidak asing. Yang mana pakaian tersebut dipenuhi oleh bulu-bulu yang sangat panjang yang berguna sebagai bentuk penyamaran yang sempurna agar tidak mudah diketahui oleh pihak musuh. Lebih kurang binatang jassasah yang bertemu dengan Tamim Ad dari bentuknya seperti orang menggunakan Ghillie Suit. Seperti yang dikisahkan Rasulullah, Tamim Ad-Dari menuturkan, setelah hewan tersebut menyebutkan nama salah seorang laki-laki di antara kami menjadi takut. Jangan-jangan hewan itu adalah setan, kenapa ia bisa tahu nama seorang di antara kami? Meski demikian, kami penasaran dan segera pergi menuju gereja atau goa yang ditunjukkan hewan tadi. Begitu sampai, ternyata benar di dalam tempat tersebut sudah ada sosok manusia terbesar sejauh yang pernah kami lihat. Dia dalam kondisi diikat dengan kuat, sedangkan kedua tangannya diletakkan di tengkuknya. Dari kedua lutut sampai mata kakinya terikat dengan besi. Kala itu, kami bertanya, "Celakalah, siapakah kau?" Manusia raksasa itu menjawab, "Kalian sebentar lagi akan mengetahui tentangku. Sekarang kalian sudah berada di hadapanku, sampaikanlah kepadaku siapakah kalian." Rombongan Tamim Ad-Dari menjawab, "Kami semua adalah orang Arab. Kami berlayar dengan sebuah kapal. Tiba-tiba kami dihadang ombak dan gelombang. Kami pun terombang-ambing selama 1 bulan. Sampai akhirnya kami berlabuh di pulaumu ini. Tiba-tiba kami berjumpa dengan seekor hewan yang lebat bulunya dan ia meminta untuk kesini menemuimu. Sebab, tuturnya, kau begitu merindukan kabar kami sehingga kami pun segera menemuimu." Laki-laki itu berkata, "Sekarang sampaikanlah kepadaku tentang kebun kurma Baisan." Sebagai informasi, Baisan ini merupakan salah satu nama kota yang berada di barat daya Palestina. Artinya adalah, Allah sengaja membuat Tamim Ad-Dari dan 30 rekannya, yang merupakan orang-orang Palestina yang sengaja Allah damparkan mereka ke Pulau Dajjal, agar mereka dapat memberikan informasi kepada Dajjal tentang keadaan atau kondisi kebun kurma di Baisan. Coba kalau seandainya orang Indonesia yang terdampar ke Pulau Dajjal, sudah pasti tidak akan tahu tentang keadaan kebun kurma di Baisan yang sebenarnya. Maka dari itu, sudah menjadi bagian dari ketentuan Allah setiap apapun yang terjadi. Tidak ada yang namanya secara kebetulan. Begitu juga kisah Tamim Ad-Dari yang terdampar ke Pulau Dajjal, agar ia pada saat ketemu nabi-nabi bisa diceritakan kepada beliau tentang pertemuannya dengan Dajjal. Sehingga kisah tersebut disebarkan oleh Rasulullah kepada umatnya melalui Fatimah ibnu Qais dan diteruskan kembali oleh para sahabat hingga turun-temurun kepada para ulama. Hingga hadis ini sampai kepada tim risalah Nabi dan diteruskan kembali kepada kalian yang sedang nonton video ini. Kembali lagi pada dialog Dajjal dengan Tamim saat Dajjal bertanya mengenai bagaimana keadaan kebun kurma di Baisan. Dituturkan oleh Tamim Ad-Dari, "Kami balik bertanya tentang apanya yang ingin engkau tanyakan." Lalu laki-laki raksasa itu menjawab, "Yang aku tanyakan kepada kalian, apakah kurma itu masih berbuah?" "Masih," jawab Tamim.
Lalu laki-laki raksasa itu mengatakan, "Ketahuilah, tidak lama lagi kebun kurma di Baisan akan berhenti berbuah." Perlu diketahui, hadis tentang kebun kurma di Baisan merupakan salah satu hadis yang sangat populer tentang tanda-tanda kemunculan Dajjal yang termasuk ke dalam sederet tanda menjelang kiamat. Di antaranya pohon kurma di kebun Baisan akan berhenti berbuah. Artinya jika sudah tidak berbuah lagi maka kemunculan Dajjal semakin dekat. Lalu bagaimana kondisi kebun Baisan saat sekarang? Apakah masih berbuah? Atau jangan-jangan kebunnya yang sudah tidak ada lagi? Berdasarkan penelusuran, tim Risalah Nabi menemukan fakta yang sangat mencengangkan dari informasi Google Map. Ternyata kebun kurma di Baisan sudah lenyap alias tidak ada lagi sedikit pun. Hal tersebut diakibatkan oleh penjajahan Israel dalam perebutan wilayah Palestina, termasuk kebun kurma Baisan menjadi imbas dan hancur akibat peperangan yang terjadi selama ini. Hasilnya, setelah wilayah Baisan dikuasai oleh Israel, pihak pemerintah Zionis tersebut mengubah seluruh areal perkebunan Baisan menjadi kompleks perumahan, perkantoran, dan jalan raya. Hasil penelusuran hanya terlihat beberapa pohon kurma tua yang masih berdiri, itu pun sepertinya sudah tidak produktif lagi. Kemudian laki-laki raksasa itu bertanya kembali tentang beberapa hal diantaranya Danau Tabariyah, bagaimana keadaan air pada Danau Tabariyah. Tanya Dajjal kepada Tamim Ad-Dari, lalu ia menjawab, "Air di Danau Tabariyah berlimpah ruah." Kemudian Dajjal mengatakan kepada kelompok Tamim Ad-Dari, "Ketahuilah bahwa Danau Tabariyah tidak lama lagi airnya akan surut." Dari hadis tersebut disebutkan air di Danau Tabariyah akan mengalami penyusutan atau surut dan bukan habis, tapi mengalami penyusutan. Lalu bagaimana kondisi saat ini danau tersebut? Benarkah airnya sudah mengalami penyusutan? Kondisi ini memperlihatkan air dalam Danau Tabariyah yang masih penuh terisi. Namun sebagai umat Islam yang beriman kepada hadis Nabi, perkataan Rasulullah tentu mengandung kebenaran yang dapat dipercaya. Pada suatu hari nanti air dari Sunagi Tabariyah ini akan mengalami penyusutan yang signifikan. Kapan waktunya hanya Allah yang tahu. Namun ada juga sebagian penelitian yang mengatakan bahwa Danau Tabariyah sudah mengalami penyusutan. Jika benar maka kemunculan Dajjal akan semakin dekat. Lalu Dajjal melanjutkan pertanyaannya kepada Tamim Ad-Dari. Selanjutnya Dajjal bertanya tentang sumur Zughar. Apakah air di sana masih ada? Sumur Zughar atau dikenal juga dengan Ain Zughar, ini salah satu kota di wilayah Palestina. Apakah sumur Zughar masih penuh? Dan apakah penduduk di sana bercocok tanam dengan menggunakan sumber mata air tersebut? Lalu Tamim Ad-Dari menjawab pertanyaan Dajjal, air di sumur Zughar masih penuh dan penduduk di sana menggunakan sumber air tersebut untuk keperluan sehari-hari. Terakhir laki-laki bertubuh besar itu mengajukan pertanyaan terakhirnya. Hingga saat itu Tamim Ad-Dari belum tahu siapa sosok raksasa yang ada di hadapannya. Lalu kabarkanlah kepadaku tentang nabinya orang-orang yang buta huruf, yang dimaksud Dajjal adalah Nabi Muhammad. Menariknya, dalam konteks ini Dajjal menyebutnya nabinya orang yang buta huruf dengan redaksi yang merendahkan. Ia mencoba menghina akan rendahnya orang Arab pada masa itu. Karena pada masa tersebut, orang Arab banyak yang tidak bisa membaca dan menulis, sehingga terkenal pada masa itu kalau orang Arab dengan istilah ummiyin, yaitu kaum yang buta huruf. Istilah ummiyin yang digunakan Dajjal kepada bangsa Arab sama dengan istilah yang digunakan oleh orang-orang Yahudi saat itu dengan sebutan orang-orang ummiyin. Jadi di sini terdapat adanya keterkaitan antara orang-orang Yahudi dengan Dajjal, maka dari itu jangan kaget kalau penyebab penjajahan bangsa Israel terhadap orang-orang Palestina adanya sosok Dajjal di belakang Zionis. Sebagai bukti, pada saat Dajjal nantinya akan dibunuh oleh Nabi Isa, tempatnya di kawasan Israel, yaitu di sebuah gerbang Lod. Sesungguhnya Isa bin Maryam akan membunuh Dajjal di bab Lud atau gerbang Lod. Hadis riwayat Ahmad, Turmudzi, dan Waim bin Hamad. Gerbang yang disebut di dalam hadis tersebut sampai sekarang masih ada dan berdiri gagah di pinggir jalan. Lokasi tepatnya berada di pintu masuk kota Lod. 15 km di tenggara kota Tel Aviv, Israel, dekat dengan bandara Ben Gurion, atau sekitar 3 km di utara Romlah.
Bangunan berbentuk kotak dan memiliki semacam kubah di atasnya itu ternyata bekas sebuah sumur bernama Sibak yang berdiri di sebuah tanah milik seorang bernama Asad Ahmad Haji Yasin. Hal ini bisa menjadi bukti kuat kalau Dajjal akan bermarkas di Israel. Kembali lagi pada dialog Dajjal dan Tamim Ad-Dari, Dajjal bertanya kepada Tamim, apa yang telah Muhammad lakukan? Dia lahir di Makkah dan hijrah ke Madinah. Apakah Nabi itu diperangi oleh orang-orang Arab? Lalu jawab Tamim, benar, namun setiap Nabi Muhammad memimpin peperangan selalu membawa kemenangan. Lalu apa yang dia lakukan terhadap orang-orang Arab? Kawan-kawan Tamim Ad-Dari pun mengabarkan sejelas-jelasnya bahwa sang Nabi telah muncul di tengah masyarakat Arab dan ditaati oleh mereka. Lalu si laki-laki raksasa itu bertanya lagi, apakah itu sudah terjadi? Benar, Nabi tersebut sudah memiliki banyak pengikut, sebagian orang sudah mulai menerima ajaran yang dibawa Muhammad, tegas mereka. Lalu Dajjal pada waktu itu mencoba mengingatkan kelompok Tamim Ad-Dari dengan berpesan bahwa Nabi Muhammad itu lebih bagus bagi mereka jika mereka menaatinya. Oleh karena itu, dia akan memberitahu kepada kalian semua tentangku kemunculanku menjelang kiamat. Sesungguhnya, aku ini Al-Masih Dajjal. Aku hampir saja diizinkan keluar. Setelah keluar, aku akan berjalan di seluruh muka bumi. Ketika sudah bebas, tidaklah aku biarkan satu kampung pun kecuali akan aku singgahi dalam 40 hari, termasuk Indonesia dan seluruh pelosok negeri yang ada di bumi. Kecuali 2 kota suci yang tidak bisa ku masuki, yaitu kota Makkah dan Madinah. Kota tersebut diharamkan kepadaku. Setiap kali aku akan masuk ke dalam keduanya atau masuk ke dalam salah satunya, aku akan dihadang satu malaikat dengan pedang terbungkus sarung di tangannya, yang siap dihunuskan untuk menebas diriku. Setiap jalan bukit yang ada di kota itu akan ada malaikat yang menjaganya. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Dajjal ketika mengetahui Nabi Muhammad telah diutus di tengah-tengah masyarakat Arab, ia begitu senang dan bersemangat, sampai-sampai ia loncat dan hampir saja rantai yang membelenggu dirinya putus. Saking senangnya Dajjal bahwa waktu kebebasan dirinya sudah mulai dekat. Karena Dajjal tahu di antara ia akan bebas, salah satunya akan muncul Nabi yang diutus dari bangsa Arab yang bernama Muhammad bin Abdullah. Semoga kisah kemunculan Dajjal bisa menjadi bahan renungan bagi kita bahwa kiamat tidak lama lagi akan terjadi. Maka dari itu sudah sepatutnya bagi kaum muslimin untuk terus meningkatkan amal ibadah kepada Allah. Share video penting ini kepada seluruh media sosial. Semoga dengan berbagi informasi ini bisa menjadikan pahala kebaikan bagi kita semua. Amin.